Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Sri Wahyuni sebagai mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar dengan NIM 2130110014. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang alat-alat laboratorium kimia. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada alat-alat laboratorium kimia, tentu kita harus mengetahui tujuannya. Kenapa kita harus mengetahui pula atau mempelajari alat-alat di laboratorium? Ya, tujuannya yang pertama adalah supaya kita mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang kedua, yaitu supaya kita mengetahui fungsi dari masing-masing alat laboratorium kimia yang kita jumpai nantinya. Yang ketiga adalah cara penggunaannya dengan baik dan benar. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai untuk alat mengukur volume yang mana mulai dari 10 ml sampai 2 liter. Nah, bentuknya ini menyerupai seperti pipa dan pada umumnya dia terbuat dari bahan plastik, teman-teman. Cara penggunaan dari gelas ukur ini adalah yaitu dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang kita kehendaki. Gelas ukur diangkat sehingga batas volume yang kita kehendaki. Setelah itu tuangkan cairan sampai batas volume yang kita kehendaki. Yang kedua ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia yang cair dan padat. Dan utamanya untuk uji kualitatif, selain berukuran kecil, tabung reaksi ini juga memiliki ukuran yang besar, disebut dengan labu didih. Penggunaannya yaitu dipanaskan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air dan kemudian menggunakan kompor atau heater pembakar spiritus untuk proses pemanasan, dan selalu memegang tabung reaksi dengan penjepit tabung reaksi. Yang ketiga ada labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu atau volume yang kita inginkan. Dan labu ukur ini juga bisa digunakan untuk memisahkan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Nah, cara penggunaannya adalah dengan cara memasukkan sampel yang ingin dicairkan, lalu tambahkan Aquades ke dalam labu ukur. Lalu kocok larutan hingga campurannya merata. Larutan yang sudah bisa digunakan bisa dimasukkan ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Yang keempat ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan cara memegang leher botol Erlenmeyer itu dengan menggunakan satu tangan. Lalu, goyangkan secara berputar dan perlahan Erlenmeyer itu sampai dia menyatu dan berubah warna. Yang kelima ada gelas beker. Gelas beker ini berfungsi sebagai penampung dan biasa digunakan untuk bahan kimia yang bersifat korosif yang terbuat dari PPTE dan bisa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutupnya. Yang keenam ada pipet tetes. Pipet tetes ini berguna untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam suatu wadah.
Nah, cara penggunaan pipet tetes ini adalah dengan cara memencet bola karet yang ada di atas pipet tetes itu, lalu masukkan pipet tetes itu ke dalam larutan yang kita miliki. Nah, saat pipet tetes itu sudah masuk ujungnya ke dalam larutan kita itu, dipencet lagi, dan setelah itu angkat dan pindahkan larutan yang ada di dalam pipet tetes itu ke dalam wadah lain. Ketujuh, ada pipet ukur. Pipet ukur ini berfungsi untuk mengukur volume cairan. Cara penggunaannya adalah pasangkan rubber glove ke pipet ukur. Sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur. Lalu pipet ukur itu dibantu dengan filler hingga memiliki volume yang diinginkan. Yang kedelapan, ada pipet volume atau gondok yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung. Kemudian posisikan pipet secara horizontal, lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet. Yang kesembilan yaitu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dilaksanakannya proses pemanasan atau dalam proses pengambilan kertas saring dan pengambilan alat-alat lab lainnya. Menggunakannya adalah peganglah bagian ujung yang panjang, kemudian letakkan bagian penjepit dengan jari tangan telunjuk. Selanjutnya, arahkan bagian depan ke arah tabung reaksi sehingga tabung reaksi masuk ke dalam penjepit. Lalu lepaskan tekanan sehingga tabung reaksi bisa terjepit. Yang ke-10 ada plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menguji tingkat keasaman suatu larutan dan untuk mereaksikan suatu larutan. Cara penggunaan plat tetes yaitu dengan cara letakkan kertas lakmus yang telah dipotong-potong menjadi bagian yang kecil, kemudian teteskan larutan yang ingin diperiksa sifat asam basanya. Yang ke-11 ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih yang bersifat padat dan kristal. Cara penggunaannya yaitu dengan cara memasukkan sampel ke dalam mortar dan tumbuk dengan perlahan menggunakan alu. 12 ada kawat basah. Kawat basah ini berfungsi untuk menahan beker dan labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas Spiritus. Cara penggunaan kawat basah ini adalah dengan cara rangkai alat di mana Bunsen berada pada posisi paling bawah. Kemudian di atasnya di tempat terdapat penyangga kaki 3. Dan kemudian pada bagian paling atasnya yaitu kasa kawat. Setelah semua alat dirangkai, maka kita dapat meletakkan Bunsen menyalakan Bunsen dengan korek api. Selanjutnya kita dapat meletakkan bahan yang akan kita panaskan dengan wadah pada kasa kawat. Ke-13 ada corong pisah, yaitu berguna untuk memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Yang ke-14 yaitu ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktikum.
di laboratorium. Yang ke-15 ada gelas kaca atau gelas arloji yang berfungsi untuk penutup gelas kimia ketika tengah melakukan pemanasan sampel dan sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang atau unsur yang akan ditimbang. Cara penggunaannya adalah ketika kita menggunakan larutan yang tidak berwarna, maka kita hanya akan melihat batas meniskus cekung yang berada di bawahnya. Yang ke-16 adalah buret. Buret digunakan untuk titrasi dengan presisi yang tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan, dan cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetri kuantitatif. Cara penggunaannya yaitu letakkan buret pada penyangganya, lalu putar keran untuk mengeluarkan zat penetrasi yang telah dimasukkan ke dalamnya. 17 yaitu labu destilasi. Labu destilasi ini berfungsi untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya, atau sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatilitas atau kemudahan menguap. Cara penggunaannya yaitu letakkan campuran zat cair tersebut ke dalam labu destilasi ini. Selanjutnya pipa di sisi labu akan dihubungkan dengan alat lain untuk menyalurkan uap atau hasil destilasinya. 18 yaitu kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan cairan panas. Cara penggunaannya yaitu dihubungkan dengan pipa bengkok dan labu destilasi untuk penyulingan larutan. Yang 19 adalah Bunsen spiritus yang berguna untuk memanaskan larutan. Nah, bahan bakarnya itu adalah spiritus atau alkohol. Penggunaan Bunsen spiritus ini yaitu buka tutupnya lalu disulut dengan api. Dan cara mematikannya yaitu dengan cara menutupnya kembali. Yang ke-20 yaitu kertas saring dan corong, yaitu berfungsi untuk memisahkan antara residu dan larutan. Cara penggunaannya yaitu lipat kertas saring lalu letakkan ke dalam corong untuk menyaring. Nah, baik teman-teman, sekian video saya kali ini mengenai alat-alat di laboratorium, fungsi dan cara penggunaannya. Dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.